Iya banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di hari yang ketiga melaksanakan kegiatan Matsama MTSN 3 Kediri. Kalian adalah generasi emas kami yang akan nantinya menjadi generasi anak bangsa yang berguna di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, di hari yang ketiga ini, harapan kami kalian masih tetap semangat, sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan mengikuti kegiatan masa ta'aruf MTSN 3 Kediri dengan materi manfaat pelayanan konseling dan tata tertib MTSN 3 Kediri. Siapakah yang akan menyampaikan materi? Nah, inilah ibu kita yang akan menyampaikan materi kegiatan Matsama tentang manfaat pelayanan konseling dan tata tertib MTSN 3 Kediri. Anak-anak, saya bacakan biodata beliau. Nama Lulu Zunani SPD, tanggal lahir Kediri 26 Juni 1969, alamat Pandansari, Purwoasri, Kediri. Pendidikan terakhir beliau S1 Bimbingan Konseling IKIP Malang. Tidak diragukan lagi, Ibu Lulu sudah melaksanakan kegiatan mengajar sudah 14 tahun. Anak-anak, mari kita ikuti bersama, siapkan diri kalian, HP Anda pastikan sudah pada sinyal yang tepat. Kepada yang terhormat Ibu Lulu Zunani SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada kesempatan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini materi kita adalah tentang manfaat bimbingan konseling dan tata tertib yang ada di MTSN 3 Kediri. Namun sebelumnya, Bu Lulu akan memperkenalkan diri agar kita bisa mengenal lebih dekat lagi. Nama saya Ibu Lulu Yunani SPD. Di MTSN 3 ini, Bu Lulu mengampu pelajaran bimbingan dan konseling. Anak-anakku sekalian, mungkin BK ini adalah sesuatu yang asing atau mata pelajaran yang asing. Karena waktu di SD dulu kalian masih belum mengenalnya. Untuk itu, marilah kita belajar lebih dalam tentang apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan supaya siswa
bisa lebih mandiri, dan bisa berkembang secara optimal. Anak-anakku sekalian, bimbingan dan konseling itu pelajaran yang mungkin berbeda dengan mapel-mapel lain. Karena apa? Karena bimbingan dan konseling nantinya tidak akan memberikan kalian soal-soal ujian yang nantinya akan memberikan nilai yang berupa angka-angka. Namun, bimbingan dan konseling atau guru BK akan setia menjadi teman kalian, akan mendampingi kalian selama 3 tahun, selama kalian belajar di MTSN 3 Kediri ini. Anak-anakku sekalian, dengan adanya guru BK dan dengan kalian menjadikan guru BK sebagai sahabat sampean, sebagai teman kalian, kalian bisa curhat tentang masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Baik itu masalah yang berkaitan dengan masalah pribadi kalian, atau mungkin masalah yang berkaitan dengan masalah sosial. Bisa juga masalah yang berkaitan dengan belajar kalian. Dan satu lagi, masalah yang berkaitan dengan rencana karir kalian. Anak-anakku sekalian, dengan adanya pelayanan, bimbingan, dan konseling di sini, diharapkan kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari guru BK. Kenapa harus ke guru BK? Mungkin ada pertanyaan seperti itu di antara kalian. Tidak apa-apa, di sini akan terjawab. Dengan ke guru BK, kalian akan senantiasa bisa dengan leluasa menyampaikan masalah kalian. Karena seorang guru BK akan selalu menghargai dan akan selalu mendengar keluhan-keluhan kalian. Dan guru BK akan selalu peduli dengan setiap masalah kalian. Baik itu masalah kalian yang kamu anggap masalah besar, ataupun mungkin kamu anggap itu masalah yang kecil. Guru BK akan selalu berusaha menjaga kerahasiaan apa yang kalian sampaikan. Mungkin hal ini yang sering sekali ditakutkan oleh para siswa. Khawatir apa yang telah disampaikan ke guru BK nanti akan diceritakan ke guru-guru yang lain, sehingga siswa menjadi malu. Kemudian, guru BK seperti yang Bu Lulu sampaikan tadi, akan setia menjadi sahabat kalian, akan mendampingi kalian sampai kalian selesai di MTSN 3 ini. Anak-anakku sekalian, dengan diberikannya layanan bimbingan dan konseling, diharapkan siswa mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya, 1. Siswa dapat memahami dan mengenali kelebihan dan kekurangan tentang dirinya. Yang kedua, setelah siswa memahami, mengenali kelebihan dan kekurangannya, siswa bisa menerimanya dengan apa adanya. Baik itu masalah yang berkaitan dengan materi ataupun dengan kondisi keadaan keluarganya. Yang ketiga, siswa dapat memanfaatkan lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat dengan optimal. Dengan catatan bahwa apa yang dimanfaatkannya itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Selanjutnya, siswa dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik di bidang seni, olahraga, dan akademisnya. Selanjutnya, diharapkan setelah siswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, seorang siswa mampu merencanakan masa depannya dengan tanpa ragu-ragu.
sehingga diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya di MTS 3 ini dengan prestasi yang membanggakan. Itulah sedikit pengenalan tentang bimbingan dan konseling. Semoga seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak bisa mengenal lebih jauh lagi tentang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, materi kita adalah tentang tata tertib. Perlu kalian tahu apa itu tata tertib. Tata tertib adalah suatu aturan yang harus ditaati atau dilaksanakan, di mana ada sanksi bagi para pelanggarnya. Begitu juga tata tertib yang ada di MTSN 3 ini. Di MTSN 3 ini juga memiliki tata tertib beserta sanksi-sanksinya. Namun jangan takut kalian, karena kenapa? Sanksi yang diberikan di MTS kita ini bukanlah sanksi-sanksi fisik yang memberatkan kalian, tapi sanksi yang lebih mengedepankan tentang yang bersifat mendidik dan tidak memberatkan. Contohnya apa? Contohnya, misalnya sanksi berupa membaca Al-Quran, sholat duha, hafalan doa-doa, ataupun hafalan surat-surat pendek. Itu adalah contoh sanksi yang ada di MTSN 3. Sedangkan untuk apa tata tertib itu dibuat? Tata tertib itu dibuat adalah agar semua warga sekolah atau madrasah masing-masing bisa mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga proses kegiatan apapun yang ada di madrasah bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan wali murid beberapa hari yang lalu, para orang tua kalian sudah mendapatkan lembaran yang berisikan tentang tata tertib beserta poin-poinnya. Tentunya kalian pun sudah membacanya dengan cermat. Kalian bisa mempelajarinya. Selanjutnya, anak-anakku, manfaat apa ya yang bisa didapatkan dengan adanya tata tertib ini? Banyak sekali manfaat yang didapat dari adanya tata tertib itu dibuat. Banyak sekali. Di sini Ibu akan menyebutkan hanya beberapa saja. Misalnya, 1. Dengan adanya tata tertib, kalian bisa menjadi lebih disiplin. Selanjutnya, nomor 2, dengan tata tertib bisa mengajarkan kepada kalian untuk menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, tata tertib bisa menjadikan sebuah kegiatan di mana dia ada menjadi lebih efektif. Yang keempat, tata tertib bisa mengingatkan tugas sebagai pelajar. Ini saat ini yang sangat dikhawatirkan karena banyak siswa, karena kondisi pandemi ini, kalian yang mungkin kurang pengawasan dari orang tua atau bapak ibu guru, sering kalian lupa bahwa saat ini kalian adalah masih seorang pelajar. Jadi Ibu ingatkan untuk jangan lupa belajar. Selanjutnya, nomor 6, tata tertib itu bisa menjaga kenyamanan lingkungan di mana kalian berada. Misalnya, di setiap sekolah atau instansi ada peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk selalu menjaga kebersihan, ada piket dan sebagainya. Itu semua adalah agar pelaksanaan kegiatan di sekolah itu bisa berjalan dengan nyaman karena lingkungan yang nyaman pula. Selanjutnya, tata tertib bisa menjadikan kalian menjadi siswa yang lebih mandiri. Yang kedelapan, tata tertib bisa melatih keterampilan sosial kalian. Selanjutnya,
Tata tertib bisa menghilangkan kecemburuan sosial. Adanya aturan, ini contoh, adanya aturan tentang seragam untuk hari-hari tertentu akan menjadikan kalian semuanya sama. Mau kalian anak siapa, seperti apa, itu kalau di sekolah tidak akan ada bedanya. Hari Senin, hari Selasa sampai Sabtu memakai baju yang sama, memakai sepatu yang sama. Yang selanjutnya adalah tata tertib bisa meningkatkan rasa kebersamaan. Saya kira itu materi kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Anak-anakku, jangan lupa untuk selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa belajar di MTSN 3 ini dengan bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibunda Lulu Junani yang telah menyampaikan seputar manfaat pelayanan konseling dan tata tertib di MTSN 3 Kediri. Anak-anak, yang jelas, apapun kemampuan kalian, bakat kalian, nanti bisa berkonsultasi dengan Ibu Junani dalam menampakkan dan melanjutkan jenjang karir kalian di MTSN 3 Kediri. Demikian juga tadi disampaikan tentang tata tertib yang disampaikan secara luas dan jelas, bisa kalian dengarkan dan kalian pelajari. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, setelah ini kita lihat sebentar, nanti dilanjutkan dengan materi berikutnya.
Anak-anak, kita berjumpa lagi. Ini kita di penghujung acara Matsama di hari yang ketiga, yaitu materi dari Bapak Kepala MTSN 3 Kediri, penguatan tentang Matsama yang langsung akan disampaikan oleh Bapak DRS Haji Jamiluddin MPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan pada panitia Matsama, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan karyawati MTSN 3 Kediri, anak-anakku sekalian, peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, mari kita senantiasa selalu puji syukur pada Allah apapun nikmat yang diberikan kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih anak-anakku sekalian. Apa kabar anak sekalian? Tentunya anak-anak pada pagi ini masih diberi kesehatan oleh Allah yang berupa nikmat sehat dan nikmat iman. Mari kita syukuri nikmat Allah ini benar-benar dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dijauhi oleh Allah SWT. Bapak Ibu wal murid yang saya hormati dan anak-anak sekalian kelas 7 yang saya banggakan, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah di MTSN 3 Kediri dengan virtual. Nah, karena merupakan hari terakhir, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan pada anak-anak sekalian kaitan dengan kegiatan Matsama tahun ini. Anak-anak sekalian tentunya sudah banyak mengetahui dan sudah banyak mengenal kaitan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Utamanya anak-anak siapa-siapa yang mengajar kelas 7, siapa-siapa yang jadi kepala madrasahnya, lah ini Pak Jamil. Siapa yang jadi wakanya, siapa yang jadi wali kelasnya, tentunya anak-anak harus mengenal. Karena pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu, anak sekalian, penegasan saya kaitan dengan kegiatan Matsama hari ini, pertama, materi yang telah anak-anak terima, betul-betul Pak Jamil harapkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa implementasi itu? Diwujudkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai tong kosong bunyi nyaring. Nah, bunyinya nyaring. Nah, begitu mendengar, keluar lagi, mendengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jangan sampai. Saya yakin anak-anakku sekalian bisa ya, kalau kita mau belajar. Kemudian tentunya anak-anak sekalian, materi yang anak terima juga ada hal yang lain seperti wawasan Wiyata Mandala. Sudah terima dan tentunya sudah dipahami apa itu wawasan Wiyata Mandala yang kemarin sudah cukup gamblang, jelas dan lugas disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri. Nah, ini tinggal anak-anak bagaimana untuk menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi Pak Jamil ingatkan, jauh sampai
tong kosong bunyinya nyaring. Jadi anak-anak harus ada peningkatan. Dulu waktu di SD, waktu di MI, ya belajar, kalau tidak diperintah tidak belajar. Sekarang anak-anak harus tingkatkan, anak-anak sudah cukup tambah dewasa, tambah usia. Sekarang ada di madrasah sanawiyah, tentunya harus beda pola pikir anak-anak belajaran di rumah. Tidak perlu orang tuanya ngoyak-ngoyak bahasa Jawanya. Tidak perlu kakaknya ngoyak-ngoyak bahasa Jawanya. Tetap punya anak-anak disiplin waktu yang tinggi. Kalau ingin jadi orang yang sukses, lakukan itu. Kemudian akhlakul karimah dari Pak Mamatari Pak Iswayudin kemarin cukup luar biasa anak-anak sekalian. Itu betul-betul cerna, betul-betul anak-anak amalkan. Dan luar biasa itu anak-anak kalau anak-anak amalkan dan bisa menyelamatkan anak-anak kehidupan dunia maupun di akhirat. Kemarin Pak Jamil pernah sampaikan, termasuk akhlak dengan orang tuanya. Yang biasanya sebelum mengikuti atmat sama, anak-anak kalau dipanggil orang tuanya, ya, dipanggil orang tuanya diam saja. Diperintah orang tuanya bantah, diberitahu misalnya perintah tidak mau. Ini anak harus berubah, saatnya berubah. Bagaimana? Saya telah mengikuti sama materi akhlakul karimah. Harus berubah bagaimana kita bertutur kata kepada kedua orang tua dan orang yang lebih tua dari anak-anak. Harus berbeda kepada sesama teman. Kalau dulu ketemu halo, sekarang harus bunyikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu islami, luar biasa ya. Kemudian dalam sisi pakaian juga begitu. Jangan sampai dulu mungkin anak-anak di SD, di MI belum pakai busana muslim. Ya, sekarang di madrasah sanawiyah pada saat nanti masuk tatap muka memakai busana muslim. Itu dilaksanakan, diamalkan, dilakoni dimanapun anak-anak berada. Jangan sampai di madrasah pakai aurat, artinya memakai busana muslim, selepas dari madrasah dilepas pakaiannya. Mohon maaf ya, ini jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya anak sekalian, anak-anak juga menerima materi pentingnya membiasakan hidup bersih. Kita sering mengatakan, bisa mendalil anak-anak, an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jangan hanya di slogan, jangan hanya di telinga saja. Betul-betul itu laksanakan. Nah, makanya hikmah yang luar biasa dengan adanya pandemi ini sebenarnya sejak dulu di dalam tuntunan ajaran agama Islam sudah dicanangkan tentang gaya hidup bersih. Bagaimana kita hidup di rumah, bagaimana kita hidup di lingkungan masyarakat, bagaimana kita hidup di kota-kota lain, di daerah lain, semua ada tuntunannya. Nah, karena itu, tolong, dan materi kemarin cukup bagus sekali dan sangat esensial sekali menuju kepada adaptasi tatanan baru atau disebut dengan new normal. Ini perlu anak-anak tekankan. Yang barusan anak-anak terima materi yaitu tata tertib di MTS 3 Kediri dan manfaat layanan konseling. Yang satu ini anak-anak, manfaat layanan konseling tadi sudah cukup gamblang. Cermati, ya, cermati dan dilaksanakan. Kenapa? Memang betul apa yang dikatakan oleh Ibu pemateri tadi, Bu, siapa namanya anak-anak? Bu Lulu. Itu kalau anak-anak cermati bahwa layanan konseling ini tujuannya adalah membantu anak-anak yang mengalami kesulitan. Baik kesulitan belajar maupun kesulitan berkomunikasi atau kesulitan-kesulitan lain selama berada di madrasah maupun di rumah. Misalnya anak-anak, Bu, saya sudah belajar 2 jam, tapi kok nggak nyantol-nyantol, apa sebabnya? Anak-anak bisa tanya pada layanan konseling. Bisa kepada wali kelasnya, bisa kepada gurunya. Tapi layanan konseling ini untuk memahami dan untuk membantu itu anak-anak. Ya, manfaatan betul.
Kemarin Pak Jamil sudah sampaikan, jangan menunggu dipanggil. Nah, dan seakan-akan terkesan kalau anak dipanggil ada masalah. Jangan, itu pemikiran masa lalu. Sekarang sudah saatnya anak-anak mempunyai masalah belajar, masalah bergaul, ini bisa komunikasi dengan layanan konseling. Dan memang di dalam di dalam bimbingan konseling ini, layanan konseling ini, betul yang dikatakan oleh Bu Lulu tadi, tidak akan dibocorkan kepada siapapun masalahnya anak-anak. Tidak akan dibocorkan kepada siapapun, termasuk guru wali kelasnya. BP ini memang ibaratnya juga orang tua kedua setelah wali kelas di madrasah. Di rumah orang tua kamu, wali kelas kamu, kemudian BP. Jadi anak-anak jangan sampai ada hal yang dirasakan kalau ada masalah belajar, masalah bergaul dengan teman-temannya. Tentunya nanti anak-anak kalau sudah masuk, ya, kalau sudah masuk nanti akan bisa mengetahui dan memahami dengan anak-anak segera beradaptasi baru. Karena apa? Anak-anak kelas 7 serba baru, bajunya baru, ya, seragamnya baru tadi, temannya juga baru, gurunya juga baru, ya, pokoknya serba baru, kepala madrasahnya juga baru, semua serba baru. Itu semua anak-anak harus dikenal, termasuk juga tenaga kependidikan atau pegawai. Jangan sampai siapa namanya, KTO-nya tidak tahu Pak, karena di administrasi ini yang melayani anak-anak semuanya harus diketahui. Siapa yang namanya Pak Baswan itu, siapa yang namanya Bu Siti Mukaromah, siapa yang namanya Bu Siti Masfufa, siapa yang namanya Pak Slamet, siapa yang namanya, siapa lagi? Nah, yang ada di TU Bu Nurul Hidayah, Bu Ida Idawati. Jadi anak-anak harus kenal semua. Makanya saya sangat terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang kemarin lewat berkenalan dengan wali kelasnya masing-masing. Wajahnya disetorni, ya, tulisi, kirim foto yang terbaik bagi anak-anak, ditulis bawahnya siapa namanya, per wali kelasnya, biar wali kelasnya juga segera kenal bagi yang belum. Karena sudah saya cek, alhamdulillah anak-anak sudah kreatif sekali. Ini menandakan anak-anak ini cukup punya potensi, jangan sampai salah untuk mengembangkan diri. Tepat anak-anakku sekalian belajar di MTSN 3 Kediri, pilihan yang tepat. Saya tidak promosi, tapi memang pilihan yang tepat menurut saya. Karena apa? Anak-anak termasuk yang beruntung dan anak-anak yang termasuk anak-anak yang terpilih, karena di madrasah kita ini yang tidak diterima lebih dari 500 anak. Kenapa? Karena keterbatasan ruang belajar, keterbatasan sarana prasarana, dan memang aturan dari pemerintah bahwasanya kita tidak boleh melebihi dalam satu satuan pendidikan lebih dari 33 kelas. Ini tidak boleh. Selanjutnya sekalian, tatib tadi dibacakan dan sudah diberikan kepada bapak ibumu di rumah. Anak-anak harus membaca, ya. Jangan orang tuanya saja yang baca, anak-anak juga harus tahu, dan kedua orang tuanya harus tahu sebagai wali murid. Apa saja hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak dibolehkan. Itu semua tatib ini adalah bukan untuk menjerat anak-anak, tidak. Tapi untuk membina bagaimana mempunyai karakter yang akhlakul karimah. Tujuannya sama, Bapak Ibu semuanya ingin anak-anak kedepannya ingin jadi anak yang sukses di dalam hidupnya, sukses di dunianya, juga sukses akhiratnya. Selanjutnya sekalian yang saya banggakan, ya, beberapa materi tadi itu merupakan yang cukup lengkap, ya, yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu cukup lengkap dan bisa menjadi modal bagi anak-anak didik selama belajar di MTSN 3 Kediri. Dapat dijadikan modal kehidupan anak-anak di masyarakat, dapat dijadikan modal bagaimana anak hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu perlu saya sampaikan informasi anak sekalian pada saat pembelajaran di MTSN 3 Kediri nanti apa yang perlu anak-anak perhatikan.
Kalau sekarang anak-anak sering mendengar adanya new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi pas sekali nih Pak, anak-anakku. Materi-materi ini sudah pas sekali. Memang kita sampaikan bahwa tahun ini kita masih sama menggunakan virtual atau online. Oleh karena itu, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, misalnya anak sekalian, bisa anak-anak putar lagi di channel MTSN 3 Kediri TV. Nah, itu bisa diulang-ulang sampai berapa kali sampai anak-anak betul-betul paham, bisa diulang. Ya. Kemudian anak sekalian, ya, bagaimana kehidupan anak nanti setelah masuk? Tentunya kemarin sudah saya sampaikan pada anak sekalian, ya, bahwasanya nanti tatap muka, pembelajaran tatap muka, pastikan dulu bahwasanya Kabupaten Kediri sudah dinyatakan zona hijau. Tidak usah terpengaruh dengan media sosial, ini dan itu memberitakan, ya. Tentunya nanti akan ada informasi dari pemerintah Kabupaten Kediri, dari kepala atau ketua penanganan COVID-19 Kabupaten, sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat desa. Nah, di madrasah akan mengikuti itu berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu sudah diatur anak-anak sekalian. Apa? Anak-anak bisa masuk tatap muka paling tidak yaitu suatu daerah sudah dinyatakan zona hijau. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anak masuk secara shift. Artinya apa? Masuk secara bergantian. Jadi satu kelas anak-anak ini ada 32, nanti dibagi dua. Satu kelas maksimal diisi 38 siswa. Ini yang perlu anak-anak nanti perhatikan. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, perlu anak-anak nanti memperhatikan itu semua, betul-betul dicermati, ya, bahwasanya sekali lagi bisa anak-anak masuk itu tergantung nanti harus zona hijau terlebih dahulu. Menunggu pengumuman, jangan tergesa-gesa masuk sebelum ada pengumuman. Ini untuk membantu kita semuanya, demi diri kita sendiri, demi keluarga kita sendiri, demi tetangga kita sendiri, demi masyarakat, demi bangsa kita. Ayo kita sama-sama memahami dan disiplin untuk menjaga, untuk melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Apa di MTSN 3 Kediri? Ya, pada saat nanti menuju new normal di madrasah, ya, di madrasah kita, aturan mesukui di lingkungan madrasah, di antaranya yaitu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi nanti siapapun anak-anak yang masuk ke madrasah, nanti kalau Kabupaten Kediri sudah dinyatakan zona hijau, sudah ada pengumuman masuk, pertama anak-anak yang harus dilakukan masuk ke lingkungan madrasah adalah begitu masuk depan gapuro, anak-anak cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sudah disiapkan oleh madrasah, tinggal anak-anak itu cuci. Nah, ini nilai yang luar biasa. Ya, kenapa? Yang biasanya anak-anak, ya mohon maaf, nah, dari kemana itu pulang langsung makan, belum cuci dulu. Ini sebenarnya sejak dulu sudah ada. Sebelum ada pandemi 19, sudah ada tuntunan dalam ajaran agama Islam. Sudah ada, cuma kita belum membiasakan diri. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi sebenarnya itu sebelum pegang apa-apa, sebelum makan apa, harus cuci tangan dulu. Sebenarnya sudah lama, cuma kita belum biasa. Makanya dengan adanya pandemi 19 ini kita ambil hikmahnya. Tidak usah kita menggerutu, tidak perlu kita takut, tapi perlu kita ikhtiar dan berusaha mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, memakai masker. Ya, memakai masker. Ya, itu
penting sekali. Di mana? Nanti mulai dari rumah, di jalan, masuk lingkungan madrasah, memakai masker. Dan ketemu teman-teman anak-anak, ketemu teman-teman atau ketemu gurunya, bagaimana? Harus jaga jarak. Nek omong-omongan, ojo cedek-cedek. Jarak-jarak minimal 1 meter, ya 1,5 meter. Ya. Nek omong-omongan, ojo cedek-cedek walaupun koncoplek. Pokoknya dijaga saja. Kalau lupa, temannya yang lain, halo, jaga jarak. Diingatkan. Ya, ini karena penting untuk kebaikan kita semua. Kemudian anak-anak akan dicek suhunya, cek suhu badan yang sudah ada petugasnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kediri. Setiap hari siapapun yang masuk ke lingkungan madrasah harus cek. Kok suhunya nanti ada 37,30? Istirahat terlebih dahulu. Nah, sampai benar-benar suhunya tidak sampai 38 masuk ke madrasah. Kemudian hindari menyentuh barang. Ya, walaupun di madrasah sudah disemprot. Ya, disemprot. Hindari barang, gak usah cekel-cekel barang. Nek barangnya dewi gak apa-apa. Barang yang dibawa dari rumah dipegang gak apa-apa. Tapi barang-barang lain usahakan anak-anak hindari menyentuh barang itu. Kemudian tertiblah pada aturan. Ya, tertiblah anak-anak pada aturan. Termasuk yaitu menjaga jarak. Tadi sudah saya sampaikan, bagaimana Bapak Ibu Guru misalnya pada saat pembelajaran nanti dekat, tolong ingatkan. Ya. Bu, jaga jarak. Pak, jaga jarak kalau gurunya lali. Karena mengajar itu asik anak-anak. Pembelajaran itu asik dengan tatap muka. Tapi kalau situasi seperti ini asiknya ditunda terlebih dahulu. Nanti tunggu betul-betul keadaan yang sudah nyaman. Ya. Kemudian ada lagi kalau bersin, itu penting. Ya, bersin harus ditutupi atau menghindar yang lain. Jangan sampai bersinnya malah ditunjukkan kepada temannya. Jadi harus ditutupi. Ya, makanya ini termasuk aturan yang perlu anak-anak perhatikan dengan sebaik-baiknya. Dihindari bersin. Bukan bersin tidak boleh, boleh bersin. Tetapi hindari kalau bersin itu jangan dihadapkan pada orang lain. Nah, kalau kepada di luar, segera keluar mau bersin, misalnya keluar Bu mau bersin, keluar boleh. Kemudian yang perlu saya sampaikan selanjutnya adalah bagaimana nanti termasuk di madrasah ya, kalau sudah masuk membawa bekal makanan sendiri. Nanti tidak ada kantin di madrasah. Sementara itu pada tahap adaptasi kebiasaan baru masuk belajar pertama. Membawa bekal sendiri, makan sendiri, dimakan-makan sendiri seperti lagunya siapa itu? Caca Andika. Makan-makan sendiri, minum-minum sendiri. Nah, itu nanti anak-anak terapkan, bukan kita egois, tapi itu memang penting untuk menjaga kesehatan kita. Sementara waktu sampai betul-betul situasi dinyatakan aman untuk kita seperti biasa. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya, termasuk makan tidak boleh kendum. Aku tak pengen lawahmu kok enek aku kok ndok tok upamanya. Ini tetap anak-anak tidak boleh, tetap makan bawa sendiri, sendok nggak boleh gantian, tetap pakai sendiri. Jajan pun juga begitu, dan nanti tidak ada istirahat. Langsung selesai pembelajaran anak-anak pulang. Tentunya nanti akan disampaikan edaran melalui madrasah. Ini hanya informasi awal, tentunya anak-anak bisa memperkirakan nanti. Oh, kalau begitu nanti segera, kalau belum punya tempat ada minum, segera cari atau beli. Nah, cari nggak ada, beli. Tempat makan biasanya nggak pernah pergi, misalnya cari tempat untuk makan. Ini untuk siap-siap kalau nanti sudah dinyatakan anak-anak bisa masuk secara tatap muka. Nah, dan lain-lain. Nanti kalau saya sebutkan sampai sore, anak-anak nyatetnya nggak bisa selesai. Ya. Kemudian bagaimana kalau di rumah, sepulang dari sekolah, pulang di perjalanan itu tatibnya, ya protokolnya di pengajaran tidak oleh menggak-menggok. Oh oleh kok nggak kok nabrak-nabrak.
Artinya menggok sih yang pasar, menggok yang mall, tidak boleh langsung anak-anak pulang. Tentunya nanti dengan orang tuanya yang ngantar. Sampai di rumah bagaimana? Anak-anak buka alas kaki di luar rumah. Karena nanti usahakan ada kursi di luar rumah anak-anak, di emper atau di mana, monggo. Jadi buka alas kaki di luar rumah kalau sampai di rumah. Kemudian cuci tangan atau mandi. Begitu langsung anak-anak cuci tangan ke kamar mandi. Jangan langsung menuju ke tempat makanan. Cuci dulu tangannya ya, atau langsung ke kamar mandi. Kemudian usahakan pakaian dipakai, sekali pakai dicuci. Jadi kan hari Senin Selasa itu kalau sudah masuk anak-anak pakaiannya kan putih-putih semua. Loh, bagaimana Pak? Pakaian saya cuma satu. Lah, ya bagaimana mau kelambi putih banyak di pasar. Ya, itu kalau bisa, ya kalau bisa sekali pakai baju ini dicuci. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya namanya tidak bisa ya. Yang penting jangan sampai anak-anak pakaian tadi adalah kena benda lain. Ya. Kemudian semprot disinfektan pada benda yang sering disentuh. Walaupun anak-anak pegang bangku, tentunya ini usahakan anak-anak ada penyemprotan itu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya penyemprotan ini, insya Allah anak-anak akan menjadi hidup sehat. Dan di madrasah setiap hari akan ada penyemprotan itu. Tempat-tempat umum yang dipandang perlu ada anak-anak datang yang sering dipegang oleh orang itu ada penyemprotan. Karena itu ini yang perlu anak-anak sikapi dan perhatikan nanti kalau sudah dinyatakan anak-anak boleh masuk ke madrasah. Nah, tentunya setelah ini nanti apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jamil beberapa waktu yang lalu, Matsama ini tugas anak-anak setelah ini adalah merangkum. Sekali lagi saya ingatkan, merangkum, mencatat sebisanya. Kemarin saya cek anak-anak, saya pantau lewat virtual juga, ada yang bingung, loh apa yang ditulis? Nah, saya maklum masih anak-anak belum terbiasa. Yang ditulis apa? Apa saja yang anak-anak cerna. Apa saja yang anak-anak cermati dalam pelaksanaan Matsama, termasuk Matsama itu pembukaannya jam berapa, ya, sing buka namanya siapa, kemudian acaranya apa saja, sampai materi hari ini yang terakhir tadi. Ini betul-betul anak-anak cermati. Nah, kalau masih belum tahu, masih lupa, buka lagi YouTube-nya. Ya, silakan buka lagi. Ini ada di situ rekamannya. Anak-anak jangan khawatir. Ya, makanya tugas itu harus dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Anak-anak nanti akan dipilih dari 315 peserta Matsama itu, diambil the best 10 oleh tim yang dibentuk oleh madrasah. Nih, kapan dikumpulkan? Kemarin sudah disampaikan, boleh tanggal 22 maksud saya, boleh tanggal 23 Juli 2020. Ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya anak sekalian, nanti insya Allah setelah ini akan ada Google Form. Ya, tunggu saja kapan dikirim, insya Allah ya hari ini, kalau tidak jam 1 ya jam 2 atau sore hari atau nanti bar maghrib. Begitu ada WA nanti ngisi Google Form itu anak-anak segera diisi. Ngikuti apa pertanyaannya dari panitia itu. Isi anak-anak dengan jujur. Kenapa? Jujur itu adalah hebat. Karena itu mulailah anak-anak mulai dari sekarang ini adalah dengan kejujuran. Makanya nanti akan kelihatan anak-anak. Rangkume anak-anak ini sing rangkum bapake, ibuke, mbake atau anak-anak sendiri itu akan kelihatan. Ingat ada malaikat yang dampingi anak-anak. Pak Jamil nggak ngedeni, tapi ini latihan jujur. Bagus, sebisanya. Pak tulisan saya jelek, tidak jadi masalah. Yang penting tulisannya bisa dibaca. Ini yang perlu Pak Jamil sampaikan kaitan dengan masalah apa tadi?
setelah kegiatan Matsama. Setelah itu nanti besok hari Senin tanggal 20 Juli sudah memulai kegiatan pembelajaran baru. Ya, kegiatan pembelajaran tahun ajaran baru. Ini sudah mulai, tapi untuk KBM-nya Senin sudah mulai. Mulai apa? Kemarin sudah disampaikan, yaitu bisa melalui daring, bisa melalui luring, bisa melalui pendampingan, dan sebagainya. Tentunya ada yang melalui WA, ada yang melalui YouTube, ada yang melalui Zoom atau Talkvision. Tunggu saja anak-anak, siapa gurunya menugasi apa, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan, jam pembelajaran pada masa pandemi darurat ini, anak-anak, 6.45 pastikan anak-anak sudah ready di tempat belajar. Di mana? Di rumahnya masing-masing. Jangan sampai lupa, di rumahnya masing-masing. Boleh anak-anak pakai seragam sekolah. Kenapa lo? Iya, karena ben perasaan anak-anak ini merasa ada di madrasah. Silahkan, pakaian bebas juga boleh, tetapi bebas yang rapi. Nanti pas ada bapak ibu monitoring, lu nek anak-anak pakaian ala kadarnya nanti kan malu. Jadi bagian sing sopan yang baik ini ya. Itu kemudian yang lain lagi anak-anak ya. Jam 6.45 pastikan sudah sarapan, sudah bersih. Sampai jam 7 itu kegiatannya adalah ngaji di rumah. Ngaji ya. Kemudian jam 7 sampai jam 12 itu kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Karena itu kalau ada gurunya nanti menugasi anak-anak belum kenal, Bu, kenalan dulu. Ya, Pak, kenalan dulu, enggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah disampaikan guru matematika siapa, guru IPA-nya siapa, kemudian wali kelasnya siapa. Nek lupa diolah-alik lagi, dibuka lagi bisa. Ini beda enggak dengan yang di video fotonya dengan orangnya? Nah, Pak Jamil ini kelihatannya kalau di video ganteng, tapi nek delok ternyata orangnya alah biasa-biasa aja. Nah, ini bedanya itu. Makanya nanti bisa suatu saat anak-anak kalau sudah waktunya KBM kita akan mengenal lebih dekat lagi saatnya tiba. Saya yakin kita juga berdoa kepada Allah setiap hari, anak-anak juga berdoa mudah-mudahan musibah pandemi ini segera diangkat oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian anak sekalian terkait dengan kurikulum yang ada di MTSN 3 Kediri. Ya, kurikulum yang ada di MTSN 3 Kediri ini ada beberapa hal yang beda dengan tahun-tahun kemarin. Apa? Pastikan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab itu baru. Menggunakan kurikulum tahun 2019. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Jangan sampai terkecoh di medsos. Loh, di Kementerian Agama tidak ada pendidikan agama dihapus dan bahasa Arab. Itu keliru. Keliru, yang benar kurikulumnya adalah diperbarui, disesuaikan ya dengan keadaan yang ada ini. Nah, apa yang baru itu yang pertama itu tadi. Yang kedua, di kurikulum MTSN 3 Kediri ini anak-anak harus mengimplementasikan kaitan dengan adanya moderasi beragama. Ya, yang dulu-dulu sebenarnya sudah kita lakukan anak-anak di pelajaran akidah akhlak, di pelajaran Quran hadis. Tapi mulai tahun ini benar-benar untuk dalam rangka untuk pembentukan karakter, benar-benar harus diimplementasikan, harus diwujudkan pada saat pembelajaran pada anak-anak. Kita ketahui bahwa negara kita, penduduk Indonesia ini, anak-anak, sekarang kurang lebih 260 juta. Ya, termasuk berpenduduk muslim terbesar di dunia. Makanya anak-anak sebagai
orang Islam, sebagai anaknya orang Islam, tentunya harus juga bagaimana mengamalkan tuntunan ajaran agama Islam sesuai dengan petunjuk Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena banyaknya penduduk Indonesia ini dari berbagai macam suku, etnis, agama, ya, juga adat istiadat, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Kalau tidak ada penataan, ya, kalau tidak ada penataan mengatur bagaimana moderasi beragama di Indonesia ini akan jadi petaka dengan adanya penduduk yang cukup besar ini. Makanya sangat diperlukan sekali, ya, sangat diperlukan sekali apa adanya implementasi moderasi beragama ditanamkan sejak dini, sejak ada di bangku madrasah, baik melalui Rawdatul Atfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah sampai di perguruan tinggi, tetap sangat-sangat diperlukan adanya implementasi moderasi beragama. Lah apa implementasi beragama di MTSN 3 Kediri? Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tawasud. Nah, tawasud itu bahasa Arab anak-anak, yaitu mengambil jalan tengah. Artinya mengambil jalan tengah. Apa? Kalau ada pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan di dalam mengamalkan ajaran agama Islam, ini tidak dikurangi, tidak dilebih-lebihkan. Ya, yang baik apa-apa itu kan yang sedang-sedang saja. Termasuk dalam mengamalkan ajaran agama itu pun juga begitu, tidak dikurang-kurangi, juga tidak dilebih-lebihkan. Ini tawasud namanya. Yang kedua adalah tawazun. Adanya keseimbangan, berkeseimbangan. Artinya apa? Yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi dalam berbagai aspek kehidupan. Baik itu yang menyangkut kehidupan duniawi maupun yang menyangkut kehidupan ukhrawi. Ini harus ada keseimbangan. Yang ketiga adalah i'tidal, lurus dan tegas. Artinya apa? Di dalam menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang benar adalah bersamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan yang lainnya. Ini. Kemudian yang kelima, yaitu musyawah, egaliter, tidak bersikap diskriminatif, tidak bersikap berat sebelah pada orang lain yang disebabkan karena perbedaan keyakinan, perbedaan tradisi, perbedaan asal-usul. Ini diatur. Itu diantaranya nanti akan dikembangkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kediri. Ini tidak saya teruskan nanti sampai sore kalau teruskan. Saya cuplik itu saja. Kemudian implementasi yang lain di madrasah ini nanti adanya yaitu pendidikan anti korupsi. Ya, pendidikan anti korupsi. Ini juga akan ditanamkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kediri. Bagaimana anak-anak ini sejak dini tidak korupsi. Nah, korupsi ini anak-anak tidak hanya uang. Nah, korupsi ini dalam waktu juga korupsi, anak-anak terlambat datang, korupsi waktu, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan diimplementasikan di kurikulum MTSN 3 Kediri. Juga yang ketiga, pendidikan anti narkoba. Ya, pendidikan anti narkoba nanti juga akan dicanangkan walaupun di madrasah sudah melaksanakan itu, penyuluhan, kemudian memberikan pemahaman jangan sampai anak-anak dekat-dekat dengan narkoba. Dekat saja tidak boleh, apalagi mengedarkan, apalagi mengkonsumsi. Makanya di tata tertib MTSN 3 Kediri yang nomor 1, ya, anak-anak cermati, anak-anak tidak boleh mengedarkan, memakai, kemudian mengkonsumsi. Sanksinya apa? Nilainya apa? 100.
100 itu harus dikembalikan kepada orang tuanya. Tegas madrasah ini. Dan tempo hari madrasah juga bekerja sama dengan BNN Kabupaten Kediri untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya anak-anak pendidikan anti narkoba, pentingnya anak-anak sekalian tidak dekat-dekat dengan narkoba. Karena apa? Anak-anak merupakan generasi emas bangsa kita, masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak. Pastikan anak-anak belajar yang tekun, belajar yang sungguh-sungguh, karena apapun hasilnya tergantung dari anak-anak ikhtiarnya. Akhirnya anak-anak sekalian, ya Pak Jamil tidak lama-lama nanti, kalau lama-lama kasihan anak-anak sejak pagi tadi sudah telinganya sudah terus mendengarkan. Ya. Akhirnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, ya banyak terima kasih, dan saya mengapresiasi kepada panitia khususnya yang telah bekerja keras untuk melaksanakan, menyelenggarakan Matsama virtual. Sekali lagi, virtual dalam rangka Matsama ini mudah-mudahan yang terakhir. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau terakhir ini insya Allah, ya otomatis kita sudah bisa hidup dalam tatanan baru, dalam kebiasaan baru. Penyakit sudah diangkat oleh Allah. Maksud saya seperti itu. Tapi kaitan dengan teknologi digital ini, tetap kita terus-menerus belajar. Apalagi di tahun ini adalah di Kementerian Agama adalah dalam berbagai sektor ada digitalisasi. Pak Ibu Guru mulai absensi laporan nyambut gawe ini itu dilaporkan langsung online. Ya. Anak-anak bisa saja nanti dalam pembelajarannya juga yang menggunakan online. Makanya di dalam kebiasaan baru nanti, tatanan kebiasaan baru nanti, di tahun pelajaran baru nanti itu akan anak-anak temui dan anak-anak jumpai. Mau tidak mau kita harus mengikuti itu karena sudah penuh zaman. Pertama, saya ucapkan apresiasi yang sebesar kepada panitia. Yang kedua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua Dewan Guru dan karyawan karyawati MTSN 3 Kediri yang telah mendukung kegiatan ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sangat-sangat saya ucapkan terima kasih kepada peserta didik anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Terima kasih. Saya sudah memantau anak-anak sekalian. Ya, alhamdulillah anak-anak hampir semuanya bisa mengikuti 100% mengikuti virtual. Walaupun ada 1-2 yang ada kendala, itu wajar. Tapi jangan khawatir anak-anak kalau ada kendala apa-apa nanti supaya komunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Ya, jadi termasuk Bapak Ibu wali kelas, wali muridnya dan wali kelasnya. Wali kelas yang ikut mengondisikan ini, termasuk ikut mensukseskan ini, dan Bapak Ibu yang ikut mendukung pelaksanaan kegiatan virtual yang ada di rumah. Saya kira itu yang bisa dan perlu saya sampaikan. Selamat belajar anak-anak, selamat menjalankan hidup di tatanan baru di rumahnya masing-masing. Ingat protokol kesehatan tadi Pak Jamil sampaikan, benar-benar anak-anak perhatikan, ya, benar-benar anak-anak perhatikan. Insya Allah kalau anak-anak memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi, dari mulai ikut Matsama hari pertama sampai terakhir, sudah luar biasa anak-anak yang didapatkan. Itu tidak cukup anak-anak dicatat, tapi cukup juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Acara ini kita tutup. Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah kelas 7 MTSN 3 Kediri tahun pelajaran 2020 tahun 2021 dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguatan dari Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Kediri, Bapak DRS Haji Jamiluddin MPDI, sekaligus menutup acara Matsama Virtual MTSN 3 Kediri. Anak-anak tetap terus semangat dan semangat. Jaga pola hidup sehat,
jaga pola hidup bersih. Semoga kita nanti bisa bertemu, bisa belajar dengan tatanan yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Akhirnya, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.